Selamat sore buat kita menjelang malam. Shalom. Sekali lagi shalom. Biarlah kita mau bernyanyi bagi Tuhan dengan pujian, dengan penuh sukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan karena Dia ada di tempat ini. Mari kita arahkan hati dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan di saat ibadah. Ucapan syukur kunci tahun menutup semua lembaran 2023 dan kita siap untuk masuk tahun baru bersama dengan Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Terpuji nama Tuhanku, berbakti padanya dan seterusnya. Terpuji nama Tuhanku, berbakti padanya, berbakti pada beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Segala makhluk bertetap berbakti padanya, berbakti padanya. Yang hidup atasmu miknap beri hormat, 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 hormat pada Tuhannya. Segala orang tertebus berbakti padanya, berbakti kan darah yang kudus hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Betapa kelak merdu sedap di negeri yang bakal, di negeri yang bakal, kecapi kidun segenap beri hormat, 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 hormat kepada Tuhan. Sekali lagi kornya, beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Kita berikan kemuliaan. Haleluya. Doa pembukaan.
oleh Bapa Gembala kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu, penyertaanmu, kuasamu dan berkatmu bagi kami anak-anakmu. Terima kasih untuk tahun 2023 yang telah Tuhan pimpin dan sertai kami semua. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk pembelaan-Mu. Terima kasih untuk topangan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana malam hari ini. Di penghujung tahun, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sehingga kami yang tidak layak, kami boleh diterima, diangkat dan ditebus. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan ibadah malam hari ini. Ibadah syukur kunci tahun 2023. Kami seluruh umat-Mu, Jemaat King Mik Karmel Kampung Tiba-Tiba, kami datang untuk menaikkan ucapan syukur kami. Rasa terima kasih kami kepada Tuhan, karena tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Berkatilah ibadah syukur kunci tahun malam hari ini. Kami percaya Tuhan ada di antara kami, ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan kami. Berkatilah ibadah syukur ini, dari pertama pertengahan sampai kepada akhirnya. Berkati seluruh umat-Mu yang telah hadir, yang telah datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah ibadah malam hari ini menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami akan menutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami buka dan tabiskan ibadah syukur kunci tahun malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam buku nyanyian Kemenangan Iman Besar nomor 312. Hari ini saya mau buat untuk kita baca, kaum perempuan baca cetakan yang tipis dan kaum bapa baca cetakan yang tebal. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Mulai dari kaum perempuan. Demikian firman Tuhan, jalan hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi ayat yang terakhir sama-sama. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 78. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah dombaku. Kenapa amalku pun seperti kain yang laras saja, Tuhanku. Di atas Yesus karangku aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah runtuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesakan. Bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus karangku aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah runtuh. Janjimu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendakmu mau selamatkan, oh itu yang ku haraplah. Di atas Yesus karangku aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah runtuh. Bila nafiri menderu, ku hadirlah di depanmu. Bila yang kotor dan keji, dan jadilah putih bersih. Di atas Yesus karangku aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah runtuh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis lagu ini dibilang, ku berdiri di dasar yang lain, semua akan rebah runtuh. Tapi ketika ku berdiri di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan, saudara akan jalan dan tetap akan kuat berdiri di dalam Dia. Kita akan mengakhiri seluruh ruang kesaksian dengan menyanyi dari 273. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu
dan kekal serta Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan jaga siang dan malam. Mari kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 275 untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku dengar suara Al-Masih. Ayat 1, 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita semua bangkit berdiri melakukan ayat ini. Dan hamba Tuhan Bapak Wakil Gembala akan menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Ku dengar suara Al-Masih, Tuhan mengatakan, hai orang yang penat, mari ku beri perhentian. Meskipun susah hatiku, ku lari padanya. Lekas senanglah hatiku oleh sentosanya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai, senang, gemar. Ku dengar suara Al-Masih memanggil padaku. Air berhayat aku beri, senangkan nyawaku. Ku datang padanya cepat, meminum airnya. Tiada lagi aku haus, ku hidup olehnya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu rasa damai, senang, gemar. Sudah dengar suara Al-Masih, pandanglah padaku. Dan tentu sukalah hati sepanjang umurmu. Sudah diterangkan hatiku oleh anugerahnya. Ku turut perintahnya, baru dapat sentosanya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai, senang. Sekali lagi kornya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu rasa damai, senang, gemar. Syukur bagimu ya Tuhan, ya Allah kami, yang telah mengaruniakan kesempatan hari demi hari bagi kami orang-orang ketebusan-Mu.
kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Di akhir tahun ini ya Tuhan, kami mau mendengar pesan firman Tuhan. Biarlah Tuhan teguhkan hati kami. Iman kami boleh bertumbuh. Sehingga malam hari ini kami lalui. Tidak dengan cara-cara dunia. Tetapi dengan cara-cara yang Tuhan Engkau kehendaki. Berfirman bagi kami. Bersabda bagi kami. Hamba berdoa. Setiap telinga yang mendengar firman ini akan diteguhkan dan diberkati. Terpuji nama Tuhan, dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Sekali lagi Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 dengan judul perikop nyanyian pujian Maria. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita konsentrasi dalam beberapa menit ke depan. Saya tidak khotbah lama, paling lama 1 jam. Ya, paling lama itu paling lama. Paling lama ya, saya tidak sebut paling cepat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya malam hari ini ada orang yang merayakan mengakhiri tahun 2023 dan menyambut tahun yang baru tahun 2024 dengan cara-cara yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan saya harap tidak ada di Jemaat Karmel, tidak ada anggota Jemaat Karmel. Tadi saya lewat sepintas siang hari, ya waktu kami keluar, saya melihat toko-toko yang jual minuman itu mulai rame. Ya, mulai rame, mulai beli satu-satu, tidak tahu mau diapain. Entah digunakan malam ini, saya tidak tahu. Dan itu jangan sampai terjadi di antara kita. Kita orang Kristen, orang percaya yang telah dipilih, ditebus oleh Tuhan, harus melewati malam hari ini. Malam dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Dan malam hari ini kita akan belajar dari Maria yang memuji Tuhan dan dengan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini nyanyian Maria Bapak Ibu Saudara yang dia sampaikan kepada Tuhan setelah Tuhan dalam anugerahnya mempercayakan Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus adalah juru selamat bagi manusia, yang menjadi kesukaan bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 46-47. Maria mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Waktu saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, saya sepintas berpikir begini, apakah kalimat nyanyian Maria ini tidak salahkah? Harusnya dia berkata begini,
mulutku penuh dengan pujian. Ada lagu itu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Tapi dalam ayat ini kita melihat nyanyian Maria, dia tidak berkata mulutku memuji Tuhan, tapi dia berkata menekankan satu hal, kalimat penting, jiwaku memuliakan Tuhan. Tapi singkatnya saya mengatakan kepada kita semua bahwa ketika Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, ini artinya apa? Rohnya memuliakan Tuhan. Kenapa rohnya memuliakan Tuhan? Karena roh itulah yang bisa mempunyai koneksi dengan Tuhan. Ya, tubuh kita ini tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, tidak bisa, karena Tuhan itu adalah roh. Maka ketika jiwa seseorang atau roh seseorang, atau kita bilang itu dia sakit jiwa, perhatikan kehidupannya, perhatikan kerohaniannya, baik atau tidak? Tidak baik. Kenapa? Karena ada gangguan. Ada gangguan di sana. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Maria mengatakan kepada Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya begini, seluruh kehidupannya, baik tubuhnya, ya, baik dagingnya, baik mulutnya, baik keseluruhan tubuhnya, jiwanya, rohnya memuji memuliakan nama Tuhan. Artinya seluruh hidupnya memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pujian atau ungkapan hati seorang Maria kepada Tuhan yang dengan sungguh-sungguh serius mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini serius, bukan main-main. Ya, ini serius Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, dia tidak hanya sekedar berkata puji Tuhan, haleluya, tapi pikirannya ke tempat lain. Banyak orang Kristen begitu ya. Ya, puji Tuhan tapi chatting. Oh, lagi di sini lagi menyanyi. Haleluya, puji. Kalau masuk WA, Instagram, dan komentar sama-sama begitu. Tidak hanya mulutnya, tidak hanya badannya yang memuji Tuhan, tapi keseluruhan bagian terpenting rohnya memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Harap malam hari ini menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu Saudara, kenapa di dalam kitab Yesaya Tuhan membenci ibadah yang dilakukan oleh umatnya pada waktu itu? Karena mereka hanya memuji Tuhan dengan mulutnya. Mulutnya memuliakan aku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Ini Tuhan tidak senang. Nah Bapak Ibu Saudara, singkatnya saya mengatakan kepada kita bahwa sebagai refleksi bagi kita malam hari ini, sepanjang tahun 2023, ya, dalam rumah kita, dalam ketika kita ibadah kepada Tuhan, kita evaluasi kembali bagaimana sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan, atau hanya datang saja sebagai rutinitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya hidup kita sepenuhnya memuliakan Dia. Dan kita kembalikan pujian hormat kepada Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria memuliakan Tuhan? Jiwaku memuliakan Tuhan. Apakah Tuhan kurang mulia? Apakah sebelum Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, Tuhan tidak mulia? Ya. Nah, kenapa manusia cari-cari nama? Kenapa manusia cari-cari kemuliaan? Karena manusia tidak mulia. Ya. Kalau Tuhan dimuliakan bukan karena Dia tidak mulia. Kalau kita memuji Dia lalu namanya menjadi agung besar, bukan karena kita telah memuji Dia, bukan. Tuhan mulia itu dari sananya Dia sudah mulia. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, status Tuhan itu tidak terpengaruh dengan manusia. Meskipun kita berkata saya tidak percaya Tuhan, Dia tetap Tuhan kok. Ya, banyak orang hari ini berkata Yesus bukan Tuhan. Apakah Yesus bukan Tuhan? Karena dia berkata saya tidak percaya Yesus bukan Tuhan. Status Yesus sebagai Tuhan tidak berubah berdasarkan kata-kata pengakuan manusia. Bapak Ibu Saudara, mengapa Maria memuliakan Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak mulia,
Karena di ayat selanjutnya dia katakan begini. Lalu Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Ya, jiwa memuliakan, hati bergembira. Kenapa hati bergembira? Bukan karena Maria mendapatkan ampau di hari Natal. Ya, bukan Maria karena dapatkan sesuatu yang luar biasa secara materi. Tapi dia berkata, karena Allah juru selamatku. Ini yang membuat Maria bersuka cita, bergembira, memuliakan nama Tuhan. Karena Allah juru selamatku. Maka tiap-tiap orang hari ini, mesti harus terima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Engkau akan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang pertama yang dikatakan oleh Maria, dia bergembira memuliakan Tuhan karena anugerah Tuhan, yaitu juru selamat yang telah Tuhan anugerahkan baginya dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Maria tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Perhatikan kalimatnya di sini ya. Dan dia tidak cari-cari nama. Dan dia tidak bangga-bangga dan dia bilang, saya loh yang melahirkan juru selamat, saya loh begini-begini loh. Saya kalau tidak ada saya, ini saya tidak begini. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia sadar betul bahwa yang layak menerima kemuliaan bukan manusia, bukan dirinya. Dia hanya sebagai alat. Maka ketika malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dia bilang begini, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Ketika dia berkata jiwaku memuliakan Tuhan, dia kembalikan segala pujian, hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia Tuhan, jangan lupa kembalikan segala pujian, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Banyak pencapaian yang kita dapat, betul tidak? Banyak dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam kesehatan kita. Semua Tuhan anugerahkan di luar daripada keselamatan dia diberi kepada kita. Bapak Ibu jangan bilang itu saya. Maria tidak mengatakan karena saya, tidak. Ya. Jangan berkata sekali-kali itu karena saya. Orang yang berkata itu orang yang sombong, yang tidak menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Kembalikan segala puji, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kedua, Maria memuliakan Tuhan karena Tuhan telah peduli kepada kaum yang lemah, kepada orang yang kecil, kepada orang yang tidak diperhatikan oleh dunia. Ayat 48 dan seterusnya itu. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ayat 52. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tatanya dan mengingatkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling sederhana yang kita lihat, perhatian Tuhan bagi orang atau kaum yang kecil yang tidak diperhatikan oleh pembesar dunia, yaitu kabar kelahiran Yesus diberitakan bukan kepada Herodes, bukan kepada orang-orang yang ada di dalam bait suci, tetapi kabar pertama yang disampaikan oleh malaikat yaitu kepada para gembala di padang. Artinya apa? Tuhan memperhatikan orang yang lemah. Yang kedua, yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia dipercayakan bukan kepada anak putri Herodes. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi kepada Maria, kepada keluarga Yusuf yang tidak terkenal dan sederhana. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia ini kita melihat manusia hanya memperhatikan orang yang selevel dengan dia. Maka ada istilah yang terkenal itu tidak level, maka dia tidak terkenal, dia tidak mau berteman.
Karena tidak level. Harus selevel dengan dia, baru dia perhatikan. Baru dia berteman. Tapi puji Tuhan, kita manusia yang berdosa telah diperhatikan oleh Tuhan. Kita orang yang lemah, kita domba-domba yang tersesat, telah diperhatikan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan takut ketika dunia tidak memperhatikan engkau. Jangan takut jikalau pembesar dunia, para pejabat tidak melihat engkau, karena Allah melihat dan memperhatikan engkau. Amin. Tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke belakang lagi, kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh lihat ke belakang dan kita boleh renungkan sama-sama. Siapa yang pelihara hidup kita? Kadang-kadang kita kehabisan beras, kita kehabisan uang. Ya. Kita tidak tahu kepada siapa kita minta tolong. Tapi dalam situasi yang semacam itu, tangan Tuhan, perhatian Tuhan ada bersama dengan orang yang sungguh rendah hati percaya kepada. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat yang Yesus sampaikan begini. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia yang menjadi terakhir. Dari semua dan pelayan dari semuanya. Dan barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu, terbalik dengan apa yang teori yang disampaikan oleh dunia. Bapak Ibu, siapa sih Maria dan Yusuf? Secara status sosial mereka bukan siapa-siapa. Ya. Bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara. Dari garis keturunan mereka tidak terhitung Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berkenan dan memakai mereka dengan luar biasa. Amin. Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Siapa engkau dan saya? Ya, banyak yang sudah lewat di tahun 2023 ini. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, bukan. Jangan bilang Tuhan tidak sayang kepada mereka. Tuhan juga sayang kepada mereka. Maka mereka duluan kembali. Karena Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan sayang juga kepada kita. Maka dia beri waktu kepada kita untuk terus menjalani hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa kita ini sebenarnya? Kalau kita boleh lalui itu karena perhatian Tuhan bagi kita. Ya, karena pemeliharaan Tuhan bagi kita, bukan lain karena pertolongan Tuhan bagi kita. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara di tahun 2024. Ya. Ketika saya membaca ini, saya diingatkan bahwa yang terpenting relakan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Mungkin terasa berat. Ya. Mungkin terasa berat. Mungkin saya Pak Gembala, Bapak-bapak majelis, pengurus-pengurus komisi tahu bagaimana kalau kita terlibat dalam pelayanan. Berat. Secara manusia kita berat. Tapi Tuhan Yesus berkata, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau tekankan di akhir tahun ini, ya, mari kita berkata seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Karena pertama, karena juru selamat yang dia telah anugerahkan bagi kita. Amin. Karena Yesus Kristus dia telah anugerahkan bagi kita. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karenanya, karena Tuhan telah memperhatikan kehidupan kita sepanjang tahun 2023 ini. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut tahun 2024 dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami, yang telah menganugerahkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Malam hari ini kami berkata seperti Maria, jiwa kami memuliakan Tuhan, dan hati kami bergembira, karena Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, Tuhan telah memberikan perhatian-Mu bagi kami sepanjang tahun 2023 ini. Dan kami bersyukur karena itu. Dan tolong kami supaya kami pun memuliakan Tuhan dan mengembalikan segala pujian syukur hormat bagi nama Tuhan.
Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan jalani dan diberkati Tuhan. Dan percayalah, janji Tuhan, Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Mari kita siap diri. Kita tidak tahu tahun depan, mungkin tahun terakhir dunia ini berada. Mungkin tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang berjanji itu ya dan amin, bahwa Dia akan datang pada kali yang kedua. Mari kita menutup seluruh rangkaian ibadah dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 180. Terima kasih bagi selamat kekal. Pada hari yang telah hampir, Tuhanku mau datang dan genap sam tersiar padanya. Itu juga aku kelak diangkatnya. Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Jagalah, hai sobat, jaga dengan bersembayanglah. Jangan tidur, jangan malas, bangun jalanlah lekas. Hari ini bangkit bangun, percayalah keselamatan. Lalu jika Yesus datang, kau kelak dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Kabarkan serta beritakan, Tuhan hampir datanglah. Menghiburkan dan tetapkan semua saleh-salehnya. Pergilah, beritakan Injil sampai ujung dunia. Raja hidup yang terpanggil, datanglah kepadanya. Tuhan Yesus, yang kekal, datanglah Engkau bagiku, sertamu ku senang betul. Puji Tuhan, kita berdoa mengakhiri ibadah syukur malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu untuk keselamatan yang kekal yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang ajaib, yang indah, luar biasa bagi kami semua umat-Mu. Jemaat King Mi Karmel Kampung Tiba-Tiba, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, studi kami, perjalanan kami, dalam semua pergumulan lepas pergumulan. Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam ibadah syukur malam hari ini.
Biarlah sebentar umat-Mu pulang kembali ke tempat masing-masing, siap menyambut tahun yang baru. Biarlah mereka pulang dengan berkat pujian, kesaksian, doa, dan terlebih sabda kebenaran firman Tuhan. Meneguhkan iman kami, pengharapan kami, bahwa Yesus, Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biarlah iman pengharapan kami tetap tertuju kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua umat-Mu yang hadir malam hari ini. Doakan mereka yang sakit. Ibu Elizabeth dalam masa pemulihan, Tuhan kuatkan dia. Doakan untuk Mama Maniagasi, Tuhan jamah pulihkan dan Tuhan kuatkan. Terima kasih ya Bapa, kami tutup ibadah malam hari ini. Dan mohon berkat-Mu turun bagi kami sekalian. Bapak Ibu pulang, larakanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Bagi Dialah yang berkuasa menjaga supaya jangan engkau tersandung, dan yang membawamu dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad, dan sekarang sampai selama-lamanya. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kuria. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Amin.